وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. Baik Bapak Ibu Saudara rahimahullah Allah, sekarang kita menginjak pada bab selanjutnya, bagaimana Islam melihat musibah, penyakit. Karena nanti kalau kita bicara pengobatan itu dasarnya dari sini. Meskipun tadi awal-awal sudah saya singgung ya, bahwa kita ini apa, dijewer sama Allah. Jewer gak nemen-nemen kalau itu dijewer pelan gitu loh. Cuma dijewer ndak rumongso, akhirnya ada yang kebablasan ya dengan penyakit itu. Allah biarkan, Allah izinkan ya sampai bisa mematikannya. Yang pertama, Islam ini melihat musibah atau penyakit untuk orang soleh sebagai apa? Ujian. Antum kalau di Ma'had ini boleh diizinkan ikut ujian karena apa? Kuliahnya rajin, bayar pendak ini. Ya, semua tugas diikuti sehingga aturan itu mengizinkan antum untuk ikut ujian. Dasarnya baik atau buruk itu? Baik. Jadi ujian itu berangkat dari kebaikan, kesolehan seseorang. Jadi musibah Allah turunkan tujuannya untuk mengangkat, meninggikan derajat orang soleh. Berangkat dari minimnya, jauhnya dia dari dosa, mengangkat, melipat gandakan. Ya, jadi kalau orang soleh, orang tambah dekat sama Allah, ujiannya bertambah untuk meninggikan derajatnya. Mungkin menyempurnakan penghapusan dosa-dosanya. Karena kita bukan nabi, tidak maksum. Lalu yang kedua adalah musibah atau penyakit virus corona sebagai teguran. Karena orang itu salah. Sekaligus menjadi ujian ketika penyakit itu mengenai dirinya, apakah dia kembali ke jalan Allah. Berangkatnya dari apa? Dari dosa, dari kesalahan. Tujuannya agar apa? Yang bersangkutan kembali ke jalan Allah. Dan yang kedua ini sebagai bentuk kasih sayang Allah pada hambanya, supaya dia tidak salah jalan. Nah sekarang ada orang terkena virus corona, kita lihat tujuan Allah mengizinkan masuk ke tubuhnya apa? Kalau dia orang soleh, ya insya Allah lah nggak ada yang kena, karena pasti dijaga sama Allah. Kalau memang itu jalan kematiannya, husnul khotimah. Tapi yang banyak apa? Teguran. Nah sekarang ditegur, tapi nggak nyadari kalau dirinya ditegur. Yang ngobati tidak juga mengenali kalau itu Allah sedang menegur. Akhirnya gimana yang berlaku? Tetap penyakit itu tidak sembuh. Akhirnya berujung pada kematian. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Saya justru kalau seandainya ya kita ada kemudahan untuk memaknai, melihat orang-orang yang sakit ini, saya bisa lebih menjelaskan itu. Ya, apa yang ditegur oleh Allah di orang-orang yang bersangkutan yang sudah meninggal di situ. Meskipun Bapak Ibu meninggal dalam kondisi seperti ini juga apa? Kebaikan, kesahidan. Tapi kita bicara apa? Kesembuhan, bukan bicara apa? Matinya seseorang. Ya kan gitu. Yang ketiga adalah sebagai bentuk azab, hukuman. Dan insya Allah kita tidak berada di level itu, kecuali orang-orang yang kafir, kecuali orang-orang yang musyrik, kecuali orang yang maksiat yang sudah tertutup hatinya, yang tidak bisa diharapkan hidayah lagi. Ada banyak yang seperti ini. Kemudian dalam musibah atau penyakit itu
dalam kajian-kajian kitab itu disebutkan, termasuk kaidah Syekh Dr. Abdul Sadhan itu, setan justru apa? Nunggangi di sini. Sekarang antum sakit fisik, dia bersemangat untuk apa? Mengekstrimkan, gitu loh. Nah, sama ketika ada virus corona, setan pun juga mengambil kesempatan untuk apa? Nakut-nakuti, meneror, mengganggu. Jadi kita melihatnya seperti itu. Dalam keyakinan kita, setiap orang itu apa? Di kanannya ada malah, di kirinya ada setan korin. Sekarang kalau kita kaitkan virus corona nimpa seseorang, setan korinnya di mana? Menjauh gitu, takut gitu, supaya tidak kena virus corona, nular. Jangan diganggu dulu. Jangan-jangan justru dia yang melintir, yang menyangatkan, yang mengekstrimkan, lalu orang itu tambah semakin sesak, sulit bernapas, pada akhirnya apa? Mati. Paham? Pernah enggak di antara antum kejiwaan itu terganggu, ketakutan luar biasa? Pernah enggak ngalami yang pada akhirnya dengan antum apa? Merasa drop fisiknya, sampai keringat dingin, jantung berdebar, asam lambungnya naik. Belum pernah ya kayak ngerasa no. Nah, artinya jiwa itu bisa berpengaruh pada antibodi, imun. Paham? Jadi ketika orang itu dipelintir, ditakut-takuti oleh setan, ketakutannya luar biasa, kepanikannya luar biasa, antibodinya justru rendah. Karena tidak terhubung sama Allah. Di situ setan mengambil kesempatan ketika ada musibah, ada penyakit. Paham ya? Jadi Islam itu melihat seperti itu. Maksud saya, Tibun Nabawi, ajaran kita Islam itu melihat musibah itu kita seperti itu. Ada banyak yang mendukung masalah ini. Di antaranya musibah sebagai ujian. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu. Jadi musibah itu apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita siapa di antara kita yang terbaik. Ya, terbaik dalam sikapi virus corona. Apakah ketakutan berlebihan, cemas berlebihan, kepanikan berlebihan, entah paniknya itu plus karena nggak ada pekerjaan. Nah, itu kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Ini kalau orang sudah tidak kuat tauhidnya sama Allah kan mikir lah, dari mana uang ini kalau saya tidak kerja. Itu kan pikirannya sendiri, doanya dia sendiri. Ini ma'adhani abdibi, aku mengikuti prasangka hamba aku. Kalau ada orang berada di rumah dipikir Allah tidak bisa memberi rezeki, ya juga itu cara berpikirnya dia, ya gitu. Kalau ada orang sudah berada di rumah menjauhi kontak dengan yang lain, masih was-was bisa kena virus corona, ya seperti itu bisa persepsi yang diikuti oleh Allah. Ini masalah kan itu ya. Akhasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Itu pasti diuji. Maka manusia mengira setelah dia mengatakan beriman, lalu kemudian mereka tidak diuji. Tidak, justru malah diuji. Ini ujian. Virus corona ini datangnya sebagai bentuk ujian. Orang soleh diuji sama Allah, umat Islam diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah penyakit ya, virus corona sebagai ujian orang soleh. Itu pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, meskipun bukan virus corona. Ya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayun nas asadu bala, siapa manusia yang paling berat diuji? Al-anbiya summal amsal wal amsal. Jadi orang kalau semakin tinggi imannya, justru ujiannya tambah semakin berat. Ya, bisa saja ada orang soleh terkena virus corona. Tapi ya Bapak Ibu sudah jarang dirahmati Allah, ujian itu selalu ada paket pertolongannya.
ujian para nabi, ada pertolongan dari Allah, ada mukjizat. Jadi ujung-ujungnya sembuh. Ya. Makanya menarik sekali kalau kita itu tahu data pasien-pasien yang diterapi saat ini. Kayak apa karakteristik agama mereka. Itu sangat menarik sekali. Nanti di situ bisa dibuat sebuah kaidah. Karakter manusia seperti apa yang akan didatangi virus corona. Itu menarik sekali. Di salah satu kajian saya di Masjid Al-Ghifari sebenarnya sudah saya arahkan ke sana. Jadi seperti Wuhan, orang yang tidak mengimani Allah, kafir, ateis. Italia yang notabene-nya apa? Keyakinannya apa? Meyakini ada anak Tuhan. Iran yang meyakini notabene-nya apa? Syiah dan seterusnya. Jadi lihat karakter itu. Amerika, Denmark sekarang ini. Bisa saja ujian itu juga menimpa orang soleh. Kan gitu, seperti kita di Indonesia ini kan bisa. Karena ketika ada dosa, ada kemungkaran, lalu orang soleh itu tidak mengingatkan, tidak menahi mungkar padahal dia mampu, maka ujiannya itu menimpa yang bersangkutan. Nanti kita akan temu babnya. Jadi Bapak Ibu saudara dari Allah, ini bagian dari ujian. Lalu virus corona sebagai bentuk teguran, dalilnya apa? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi orang seperti ini yang harus dihadirkan di medis itu. Para dokter itu harusnya berpikir ya. Kasabat aydikum, karena dosa-dosa kalian. Ini kalau misalkan saya dokter spesialis paru ya, kalau ngobati mesti saya tanya ini, gitu loh. Pertama yang paling penting, jenengan sholat apa enggak? Karena itu kalau tidak ditinggalkan, pasti yang lain paketannya mesti dilakukan. Kalau sholat, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah, dari situ kita mulai pengobatannya. Dari haknya Allah, bukan dari haknya dia. Yang kalau orang itu melihat haknya Allah, haknya dia pasti diurusi oleh virus corona. Itu kalau disuruh keluar oleh Allah, ya sudah keluar, mudah sekali. Jadi ini penting sekali untuk kita semuanya. Ya, saya berharap bahwasanya cara melihat musibah penyakit ini utuh ya, lengkap, bukan hanya semata-mata virus corona sebagai penyakit medis, lalu tidak ada kaitannya dengan apa? Kesalahan, dosa. Saya juga menghimbau untuk para medisnya, dokternya, perawatnya. Lihatlah musibah ini dari kacamata tambah ya, tidak hanya medis. Allah Subhanahu wa taala, apa sebetulnya tujuan Allah menurunkan musibah ini. Insya Allah kalau dokternya, perawatnya, para medisnya ini taat semuanya, insya Allah akan berhenti angka kematian itu di para medisnya sendiri, dan akan memberikan pengaruh apa? Kesembuhan yang banyak pada pasien. Rasanya sebab orang soleh itu mengeluarkan kesolehannya, pengaruh tindakannya menjadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam kuliah kan sudah saya sebutkan, pengobat itu, peruqyah itu kuncinya sebetulnya kelayakan dia dengan Allah. Ketika dia layak, semuanya menjadi mudah. Apa yang disentuh oleh roki, peruqyah, dokter itu menjadi berkah. Saya pernah dengar cerita di Banyuwangi, ada tindakan operasi yang rumah sakit daerah Banyuwangi itu tidak mengatasi kecuali memanggil seorang dokter yang lebih ahli, spesialis bedah. Nah, waktu itu malam, jadi dokter ini dokter yang tidak dinas di rumah sakit daerah itu, dia tapi punya rumah sakit sendiri. Ditelepon malam hari karena pasien darurat itu, namanya malam hari kan tidur, didatangi mau, tapi dokter ini itu sholat malam dulu sebelum melakukan tindakan
operasi. Subhanallah. Jadi yang jemput disuruh nunggu. Baru setelah itu dilakukan tindakan operasi. Subhanallah. Bisa selamat. Padahal tadinya rumah sakit sudah tidak ngatasi. Gitu loh. Paham ya? Jadi betapa besar pengaruh apa? Seorang dokter hubungannya dengan Allah, kesolehannya. Karena itu akan memberi pengaruh pada apa? Pasiennya, kesembuhan pasien itu. May ya'mal su'an yujzabih. Begitu juga siapapun yang berbuat keburukan pasti dia diganjar. Artinya sangat mungkin bahwa penyakit itu datang karena apa? Dosa-dosa yang dilakukan. Bapak Ibu Saudara dirahmati Allah, materi ini masih sifatnya pengantar metodologi. Jadi sebelum kita melihat lebih jauh, memaknai lebih jauh, mendalami lebih luas, ini penting untuk saya sampaikan. Tujuannya agar Allah berikan hidayah untuk kita semuanya, untuk kembali ke Allah. Ya. Tidaklah melihat penyakit, musibah itu selalu dengan kacamata yang lebih utuh, lengkap. Apa sebetulnya mau tujuannya Allah menurunkan sebuah musibah, penyakit. Saya berharap materi ini menjadi wasilah para medis dapat hidayah untuk melihat pasien-pasiennya dari sisi apa sebetulnya tujuan Allah mengizinkan virus corona itu menimpa dirinya. Lalu saya berharap juga para dokter, para medis itu, khususnya spesialis paru, tidak ada lagi yang kena gitu ya. Karena selalu melihat apa? Faktor kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala idza akhaba qauman apa? Ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Ya Allah itu kalau mencintai satu kaum apa? Diujinya. Kaum ya. Negeri ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya apa? Agar kita ridho. Ya, meskipun dalam posisi ridho bukan berarti kita nyerah. Kan gitu ya. Bukan berarti kita diam. Legowo plong. Pakai sanitizer ya dinikmati gitu loh ya. Social distance ya dinikmati, ridho. Tadinya sholat di masjid kok enggak ya, jadi itu ridho. Alhamdulillah. Tidak ada masalah. Enggak ada masalah. Semuanya dengan ketetapan Allah kita husnudzon. Musibah juga menjadi pelebur dosa. Ya. Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala khazanin wala ghammin wala adakhatta saukatu yusakuha illa kafarallahu biha min khotoya. Jadi apapun yang kita rasakan yang tidak enak sampai ada pendarahan sedikit itu melebur dosa. Nah seharusnya itu yang kita soroti, kita cermati gitu ya. Kalau seandainya para pasien virus corona itu banyak istighfar gitu ya, astagfirullah, istighfar, segera tobat gitu, kira-kira antibodinya naik enggak ya? Naik, imunnya naik gitu lah. Virus corona mengecil keluar. Ya mudah-mudahan ada banyak dokter yang mendengar ini ya. Dokternya pun juga sama. Ya kenapa kok juga penyakit paru sekarang yang diuji sama Allah gitu ya.